Jika kamu sekarang sedang ada di NoFap journey, kamu sedang ada di perjalanan NoFap kamu, aku selalu mengatakan bahwa jangan hanya fokus di NoFap, jangan puas menjadi NoFap warrior atau menjadi seorang istilahnya tuh pejuang NoFap, tapi fokuslah untuk membangun sesuatu, fokuslah untuk membangun habit yang akan menentukan identitas kamu di masa depan. Oke, jadi jangan hanya berhenti kecanduan PMO doang, tapi kamu harus mulai membangun habit baru, membangun sebuah kebiasaan baru yang nantinya bisa membantumu untuk melupakan habit PMO itu. Oke, beberapa bulan lalu ketika ditanya sama orang, "Bang, aku pengen berhenti dari PMO, aku sedang ada di NoFap journey. Skill apa ya, habit apa ya yang bisa aku kembangkan, bisa aku latih sambil aku berusaha keluar dari kecanduan ini?" Aku selalu menyarankan, kalau dulu ya, aku selalu menyarankan untuk melatih skill public speaking, skill berkomunikasi, skill ngonten depan kamera kayak gini. Karena at least itu yang kulakukan, sehingga aku berbicara sesuai dengan pengalamanku, dan aku bisa mengatakan bahwa manfaat dari ngonten kayak gini itu manfaatnya besar sekali. Oke, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, karena banyak sekali orang-orang yang punya prioritas ya. Mungkin belum, meskipun aku mengatakan ya tetap top 3 skill itu tetap skill komunikasi itu kan top 3, tapi aku paham bahwa nggak semua orang juga prioritas di situ. Barangkali mungkin ingin melatih skill yang lain terlebih dahulu gitu loh, dan that's fine. Itu bagus banget. Itu at least kamu tahulah kamu bangun apa gitu loh. Nah, ketika ditanya apa satu skill yang bisa untuk dilatih sambil kamu itu ada di journey NoFap ini, adalah bagaimana skill kamu membangun sebuah habit. Skill bagaimana kamu mengakuisisi sebuah habit. Nah, ini penting. Ini nggak banyak orang yang membicarakan ini. Karena habit sendiri, bagaimana kita bisa mengakuisisi sebuah habit, bagaimana kita bisa mengakuisisi sebuah skill, itu ada skillnya juga gitu ya. Nah, kalau berbicara, bagaimana sih cara kita itu bisa punya habit yang bagus, bagaimana kita bisa punya skill, itu kamu pasti sudah tahu. Caranya adalah dengan konsistensi. Ya, konsistensi dan disiplin. Itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Secara teori kamu tahu bagaimana cara untuk mendapatkan skill itu, ya dengan konsisten, dengan kamu bisa melakukan itu setiap hari, kamu bisa melatih itu setiap hari atau setiap minggu, whatever it is, tapi yang penting kamu konsisten gitu ya. Tapi problemnya, kenapa nggak banyak orang yang bisa melakukan itu? Untuk konsisten tuh nggak bisa. Kayak misal contoh, kayak ada meme kan, kalau misalnya di bulan Januari gym itu selalu rame, Januari Februari gym itu rame, tapi ketika di bulan Juli, di bulan sekarang bulan Agustus, itu udah hanya orang-orang yang memang dari dulu itu ada di gym, kayak mungkin 10% atau 20% aja itu ya. Karena memang konsistensi itu sesulit itu kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu skillnya gitu ya. Oke? Nah, aku bisa mengatakan bahwa bagaimana aku bisa memiliki sebuah skill public speaking, memiliki skill untuk ngonten depan kamera kayak gini, dari seorang yang dulu itu juga introvert. Aku tahu di balik itu ada sebuah skill yang aku dapatkan juga selain skill public speaking ya. Oke, bagaimana cara konsistennya itu, aku tahu bagaimana kamu bisa tetap stay. Nah, kalau berbicara konsistensi, mungkin kamu udah tahu ya kalau misalnya jangan terlalu fokus pada hasil. Bagaimana kita bisa konsisten? Itu jangan fokus pada hasil. Kamu udah denger ini ribuan kali lipat. Kamu udah denger nasihat ini, kutipan ini itu di mana-mana lah. Jangan fokus pada hasil. Jangan fokus pada apa yang kamu terima, apalagi kalau misalnya kamu di awal. Terus fokus pada apa? Fokus pada journey, fokus pada proses. Ya, mungkin kamu juga udah pernah dengar ini. Aku tidak akan mengatakan fokus pada journey. Karena kenapa? Karena bagaimana kita bisa fokus pada proses kalau kita nggak konsisten. Kalau misalnya katakanlah hari ini kita tampil, kemudian besok kita nggak bikin sesuatu, hari ini kita datang ke gym, besok nggak ke gym, hari ini ngonten, besok nggak ngonten, bagaimana kita bisa menikmati proses itu gitu. Nah, daripada kamu fokus pada hasil, daripada kamu fokus pada proses kamu yang belum kamu bangun, aku akan mengatakan satu hal, fokuslah pada membangun momentum. Nah, ini dia. Karena dengan momentum, kamu akan menikmati prosesnya nantinya. Jadi gini, sebelum kamu bisa menikmati journey, sebelum kamu bisa menikmati habit tersebut, kamu harus membangun momentum terlebih dahulu. Nah, apa itu momentum? Itu ibaratnya gini, sebuah pengalaman psikologis di mana kamu itu ngerasa
bahwa untuk bisa berhenti itu lebih sulit dibandingkan untuk memulai. Nah, kalau kamu udah di fase itu, kamu udah membangun momentum, oke? Karena gini, aku selalu mengambil sebuah pendekatan secara saintifik ya. Ada sebuah hukum fisika yang namanya hukum inersia. Benda yang cenderung bergerak akan terus bergerak. Benda yang berhenti akan cenderung terus berhenti. Oke, hukum inersia itu dijelaskan kayak sebuah bandul lah, bandul yang ada di lab fisika yang tek tuh loh. Bagaimana kamu bisa membuat bandul itu bergerak? Ya dengan sebuah sentuhan kecil. Dengan sentuhan kecil, lama-lama itu jadi tek, itu akan terus bergerak. Nah, di sini yang kamu butuhkan adalah sebuah sentuhan kecil, sebuah action kecil. Oke, karena banyak sekali orang-orang yang kayak contoh lah, misalnya pengen badannya six pack, pengen bisa langsung ngomong depan kamera kayak gini, tapi nggak pernah melatih dirinya untuk kayak ngomong. Ya gimana bisa langsung bisa gitu ya? Lakukan action kecil terlebih dahulu, bangun momentum. Sama halnya dengan kamu menggerakkan bandul tadi. Katakanlah gini lah, aku berikan contoh yang simple, sederhana. Kalau kamu pengen bisa ngonten kayak gini tanpa editing, tanpa dipotong, dan bisa lancar ngomong tanpa skrip kayak gini, kamu harus butuh melewati bikin video pendek 10 detik, 15 detik. Karena itu yang ku alami. Bagaimana aku bisa ngomong panjang lebar kayak gini? Ya karena dulu aku mulai dari hal kecil. Lama-lama aku bikin momentum. Wah, ada angin kenceng banget ya ini ya. Goyang-goyang. Ada bikin momentum, akhirnya skill itu lama-lama aku nikmati tuh. Skill itu jadi, aku bikin video kayak gini, itu sulit untuk berhenti dibandingkan ketika aku di awal untuk memulai. Level berhentinya itu sekarang, level untuk berhenti itu sulit dibandingkan ketika memulai. Nah, itu dia. Itu adalah momentum. Atau katakanlah gini lah, kamu di gym lah, kamu kan nggak mungkin angkat beban yang besar kan. Kamu mulai dari yang kecil terlebih dahulu, and it's okay gitu ya. Lama-lama kamu terbiasa, kamu membangun momentum kayak gitu. Bangun momentum. Dan salah satu tips untuk membangun momentum ya, aku berikan contoh. Kalau misalnya kamu ngonten kayak gini ya, kamu belajar ngonten. Jangan berpikir bahwa nanti aku akan bikin video yang gimana, aku akan bikin video 10 menit atau berapa. Jangan mikir jauh-jauh, jangan mikir yang terlalu besar. Mikir dari yang kecil terlebih dahulu, dan yang lebih penting adalah ketika kamu ingin tag video gitu ya, katakanlah, mulai aja dari HP kamu di charge terlebih dahulu, mikrofon kamu di charge terlebih dahulu, mulai dari kamu dandan dulu, pasang tripod kamu. Intinya adalah bangun momentum sampai akhirnya kamu ada di state, oh ini adalah waktuku untuk melakukan habit ini. Atau sama halnya dengan ini dah, kamu pengen tiap hari rajin lari lah. Kamu jangan berpikir bahwa oh hari ini aku akan lari 2 kilo, aku hari ini akan lari 1 kilo. Tapi kamu berpikirlah, oke, aku akan pakai sepatuku terlebih dahulu. Pakai sepatu berapa menit sih? Mungkin 2-3 menit kan? Kamu fokus pasang sepatu, kamu gak usah muluk-muluk akan berlari 1 kilo atau 2 kilo. Yang penting aku pasang sepatu, aku jalan, udah. Nah, ketika kamu udah jalan, disitulah kamu badanmu mulai panas. Akhirnya tadi yang berpikir, aku mau sampai depan aja lah. Tapi ketika udah sampai depan, akhirnya kamu merasa, oh kok tanggung ya? Udah sekalian kayak biasanya aja 1 kilo, 2 kilo. Itu dia, momentum. Karena setelah aku berada di journey, kayak skill ngomong depan kamera, skill ngonten kayak gini, yang sulit itu adalah ketika memulai. Yang sulit itu adalah ketika kita dari 0 ke 1, ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya reactivation energy. Energi aktivasi itu untuk mengaktifkan kembali, itu butuh sebuah energi yang besar. Nah, setelah momentum aktivasi itu udah ada, ya udah mengalir aja gitu. Itu dia adalah skill, bagaimana kamu bisa memahami bagaimana membangun skill itu sendiri. Agak belibet ya, tapi pada intinya adalah di balik habit yang kamu bentuk, kamu harus memahami bahwa oh caranya kayak gini. Pertama, jangan fokus pada hasil, tapi fokus pada momentum. Nah, ketika kamu udah membangun momentum, katakanlah seperti yang aku lakukan ya. Aku bikin video kayak gini ya, itu momentumnya udah kebentuk. Oke? Barulah ketika aku udah bisa membangun momentum itu, aku menikmati prosesnya, menikmati journey-nya. Journey bikin video kayak gini, journey ketika aku tag video, itu aku menikmati prosesnya. Dan setelah itu, hasil itu akan datang sebagai efek samping. Logika gini lah. Kamu push up setiap hari, kamu nggak mikirin hasil. Di awal kamu mungkin cuma push up 1 kali, 2 kali karena kamu nggak kuat ya. 1 kali atau 2 kali karena kamu nggak kuat. Tapi setelah kamu membangun momentum, oh kamu sekarang bisa push up 20 kali. Kamu push up 20 kali.
Dan coba bayangin, orang yang push up 20 kali, 20-30 kali setiap hari, selama katakanlah setahun, masa sih nggak ada hasilnya? Pasti akan ada hasilnya, pasti. Entah tricepsnya jadi gede, atau chestnya jadi gede, pasti ada hasilnya. Mungkin ya, sesimpel badanmu jadi lebih bugar, kamu jadi nggak males-malesan, dan ya semua itu awalnya butuh momentum terlebih dahulu, butuh action kecil. Jadi yang pengen ku sampaikan di sini adalah, kalau kamu pengen bangun suatu skill, jangan muluk-muluk mulai dari, oh aku pengen badannya gede kayak gitu. Mulai dulu dari push up atau ya lari terlebih dahulu, jumping jack atau apa gitu ya. Mulai dari hal kecil, bangun momentum, lama-lama ketika momentum itu terbentuk, barulah kamu enjoy menikmati itu. Dan ada sebuah kalimat yang bagus banget ya. Kamu nggak akan bisa dikalahkan oleh orang lain kalau kamu menikmati apa yang kamu kerjakan. Sama halnya dengan gini, kalau kamu tahu Erling Haaland, kamu bisa lihat dia sangat ceria sekali di lapangan, dia happy sekali, tapi kamu juga tahu kan, dia adalah monster di lapangan, dia adalah superstar di lapangan. Jadilah orang seperti Haaland. Bagaimana kamu menikmati latihan kamu, bagaimana kamu menikmati, kamu mengakuisisi skill kamu, dan bagaimana kamu bisa ada sampai di fase itu. Kamu harus mulai dari hal kecil terlebih dahulu, bangun momentum. Setiap kali kamu malas, ingat bahwa yang kamu lakukan itu sesimpel 2 menit dulu aja. Oh, aku akan fokus 2 menit dulu aja. Katakanlah, pakai sepatu terlebih dahulu sebelum lari. Nah, ketika udah pakai sepatu, barulah kamu jalan. Dan disitulah momentum itu terbentuk kayak bandul tadi. Tek, 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 kamu akan lari. Atau konten kayak gini, jangan yang muluk-muluk, nanti aku akan bikin 10 video, 20 video. Simple, pasang tripod kamu, pasang mikrofon kamu, dicas, semua oke, barulah. Nanti akan mengalir, kamu akhirnya, oh, aku bisa bikin 10 video. Dan ya, itu yang ku alami, karena itu yang ku alami. Ada fasenya aku malas, ada fasenya aku nggak mau mengerjakan. Tapi ketika aku berpikir, oh, yang harus ku lakukan, tugasku itu pasang tripod aja, udah. Nanti aku mau ngomong apa terserah gitu ya. Dan seringnya yang ku ucapkan, seringnya yang ku buat videonya itu melebihi dari ekspektasiku sebelumnya, dan itu terjadi berulang kali. Dan ya, itu adalah seni bagaimana kamu mengakuisisi sebuah skill. Jadi bukan apa ya? Bukan hanya public speaking, bukan hanya skill komunikasi, tapi ini bisa kamu aplikasikan dalam semua hal. Kamu pengen coding, pengen belajar apapun itu, belajar dari hal kecil terlebih dahulu. Yang penting adalah jangan fokus pada hasil, jangan fokus pada proses. Karena gimana kamu bisa fokus pada proses, gimana kamu bisa menikmati proses kalau di prosesnya aja kamu tuh hidup mati. Tapi fokuslah pada momentum. Mulai dari hal kecil terlebih dahulu, gak apa-apa. Ibaratnya itu kayak ombak yang bergulung itu loh. Ombak di tengah-tengah itu kecil banget. Lama-lama semakin mendekati pantai itu semakin gede. Kayak tsunami lah gitu ya. Momentumnya itu udah dikumpulkan, energinya itu udah dikumpulkan. Itu dia. Oke, jadi kalau kamu sekarang ada di proses novap kamu, jangan fokus pada novap kamu, fokuslah bangun skill kamu. Apapun itu, dan selalu ingat kata-kataku, jangan fokus pada hasil, fokus pada momentum kamu. Fokus pada hari ini kamu ngapain sih, hari ini kamu udah bangun momentum apa. Sampai akhirnya kamu itu ngerasa bahwa, aduh, aku nggak bisa hidup nih tanpa coding, aku nggak bisa hidup nih tanpa push up, aku nggak bisa hidup nih tanpa maraton. Jangan deh, kalau misalnya maraton kan itu berat ya. Aku nggak bisa hidup tanpa running lah, tanpa lari itu ya. Kalau maraton mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali ya, itu berat sekali soalnya. Aku nggak bisa hidup tanpa konten sampai kamu di fase itu. Kalau kamu udah di fase itu, aku bisa anggap kamu baru saja mengakuisisi sebuah skill. Dan congrats, selamat. Identitas kamu berubah. Dari kamu dulu adalah seorang pecandu PMO, pecandu pornografi, pecandu ngocok. Sekarang kamu berubah menjadi seorang content creator, kamu berubah menjadi seorang runner, kamu berubah menjadi seorang pro gamer. Ya, semua itu dimulai dari hal kecil, momentum. Oke? Dan itu aja yang pengen aku sampaikan di video kali ini. Kalau kamu tertarik untuk membangun personal branding, kamu pengen konten, aku udah membuat sebuah program One Take Confidence. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Itu adalah kursus bagaimana kamu bisa ngomong depan kamera. Dan jangan khawatir, di situ ada coaching pribadi dari diriku juga. Jadi aku akan memastikan kamu bisa ngomong depan kamera dengan lancar. Klik link yang ada di deskripsi dan sampai jumpa di video berikutnya.